Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya Eti Nurhayati. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, fasilitator Ibu Indah Kartika dan pengajar praktik Ibu Suharmani. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah yang dianut dan diyakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif. Tujuan aksi nyata. 1. Mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. 2. Membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran. 3. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 4. Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Tolok ukur. 1. Terciptanya suasana atau lingkungan positif. 2. Murid terlihat aktif dalam membuat keyakinan kelas. 3. Terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. 4. Guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Menjelaskan kepada kepala sekolah dan rekan sejawat untuk pengertian dan pentingnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. 2. Memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di dinding kelas. 3. Menempelkan kesepakatan kelas di dinding kelas. 4. Meminta murid untuk menulis keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan, kerjasama dan kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua wali murid dalam penerapan keyakinan kelas guna mewujudkan budaya positif yang kemudian dapat terwujud juga di lingkungan rumah dan di lingkungan manapun. Oke, Mbak Risma, pon. Pun Mbak. Nggih. Saya mulai nggih teman-teman. Kertas manila dilipat-lipat, buah duku disikat di atas meja. Assalamualaikum Bapak Guru hebat, semoga selalu sehat dan bahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga kita, sebentar teman-teman, ada yang mau masuk, sehingga kita dapat berjumpa di Meet pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yuni Haryanto, SPD SD, selaku Kepala SD Negeri 2 Ndoho, dan teman-teman guru. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk kegiatan saya pada kegiatan berbagi praktik baik pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Modul 1.4 Aksi Nyata Budaya Positif. Baik Bapak Ibu Guru, kami persilahkan Bapak Yuni selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ndoho untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bisa terdengar ya suara saya nggih. Ya rodok geser Pak Mar. Saged Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu marilah senantiasa kita mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita sekalian masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan dapat bersilaturahim dalam tatap maya pada siang hari ini dalam acara berbagi praktek baik aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Eti dari SD Negeri 2 Ntoho. Yang kedua, salam dan salawat semoga tak tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini terima kasih sekali waktu kepada saya sebagai wujud kegiatan yang sungguh luar biasa, yaitu kegiatan pendidikan guru penggerak yang kebetulan saat ini Ibu Eti pada angkatan yang ke-10 ya, ke-10. Kemudian saat ini juga sampai pada modul 1.4 dalam budaya positif. Jadi semoga dengan kegiatan pada siang hari ini dengan berbagi praktek baik ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru semua yang hadir pada webinar ini dapat dapat menerima apa yang sudah Ibu Eti terima dalam pendidikan guru penggerak sehingga dibagikan kepada teman-teman sekalian. Semoga itu bisa diterapkan di kelas masing-masing, di sekolah masing-masing yang tentunya sesuai dengan slogannya guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi setelah Bapak Ibu guru tergerak, kegiatan ini tentunya akan ikut bergerak dan menggerakkan yang sudah ada pada sekolah Bapak Ibu masing-masing. Semoga dengan kegiatan berbagi praktek baik ini, Bapak Ibu sekalian, paling membuka apa yang selama ini kita belum ketahui, terutama dalam budaya positif yang terjadi di sekolah ataupun kepada anak-anak kita yang ada di saat ini. Karena perkembangan zaman tentunya butuh apa itu namanya dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang akan membuat karakter anak lebih kuat dan lebih baik lagi. Itu sedikit pengantar dari saya. Sukses acara untuk siang hari ini. Semoga webinar ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tentunya banyak ilmu yang kita terima dari Ibu Eti nanti bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yuni atas sambutannya, semangatnya. Selanjutnya langsung saja ke acara inti oleh saya sendiri, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Izin untuk share screen dulu ya teman-teman. Sudah terlihat belum? Sudah Bu. Oh, jeng. Sebentar. Ini ketutup Mbak sedap. Tidak rasa gede ya saya. Gede orangnya. Udah ragam gede ya. Coba tuh. Mbak di sini memang nggak besar.
hidden hentikan dulu saya gini kan Windows mau ya gede loh tak coba barang cilik maksudnya jangan buka file apa nih mbak kutunya harus dibuka ya udah dibuka mbak nek sama lakukan terlihat ya buka file sampul terlihat teman-teman. Alhamdulillah. Sudah, Mbak. Sudah sampun. Pun geser ya. Ya. Wih, okay. Ya, saya mulai saja. Maaf ada kendala sedikit. Penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya, Eti Nurhayati, SPDSD, calon guru penggara Angkatan 10, Kabupaten Wonogiri. Konsep inti budaya positif, perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, restitusi, dan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berderiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. 1. Guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 3. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan, yaitu ada teori motivasi untuk menghindari hukuman,
2, untuk mendapatkan imbalan, itu termasuk motivasi ekstrinsik ya teman-teman, dari luar. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Masuk ke nilai-nilai universal, keyakinan kelas. Masuk ke motivasi intrinsik. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Posisi 5, kontrol. 1, penghukum, 2, pembuat rasa bersalah. 3, sebagai teman, 4, sebagai memantau, 5, sebagai manajer. Ada juga segitiga restitusi. 1, yaitu menstabilkan identitas. 2, validasi kebutuhan. 3, menanyakan keyakinan. Realistis, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5, kebutuhan dasar manusia yaitu 1, bertahan hidup, 2, penguasaan, 3, kasih sayang dan rasa diterima, 4, kesenangan, 5, kebebasan. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Gosen, 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. 6, kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Termasuk motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Termasuk motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri. Termasuk motivasi internal, tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap,
buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dari dampak dari pemberian penghargaan antara lain pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau dari dalam diri sendiri. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan. Saya menghargai, terima kasih untuk yang masuk dalam nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu. Situasi, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Identitas gagal hukuman, identitas sukses, disiplin. Disiplin ada 2, yaitu konsekuensi atau restitusi. Identitas gagal hukuman, contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang.
korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Murid atau anak membenci peraturan. Maaf teman, ada yang bocor Bapak Ibu. Mohon mikrofonnya di-off-kan dulu nggih. Nanti on kembali saat tanggapan atau bertanya. Terima kasih. Hukum identitas gagal atau hukuman, saya lanjutkan lagi, itu termasuk negatif Bapak Ibu. Untuk identitas yang sukses itu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Konsekuensi contohnya sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi. Restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu akan berperilaku positif untuk anak. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita masuk pada keyakinan kelas Bapak Ibu. Budaya positif. Itu lingkup dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan masuk ke dalam budaya positif. Kita akan membaca tentang yang manakah yang termasuk keyakinan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada tabel T dan Y. Hormat. Yang terdengar, satu orang berbicara. Yuk, saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih. Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan saya kembalikan. Yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Mendengarkan dengan seksama. Senantiasa berbuat baik, berbagi, berperilaku. Tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di atas dada, salim, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Sikap hormat, tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tidak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Bekerja, tampak seperti
tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh, tugas tidak diberikan. Contoh peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas masuk dalam tanggung jawab. Peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas, menghormati orang lain. Peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas, menghormati orang lain, berkomitmen. Peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Di dalam keyakinan kelas, menggunakan kalimat kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Apabila di keyakinan kelas, menghormati orang lain, bersabar. Peraturan, gunakan masker. Keyakinan kelas, kesehatan, keselamatan. Peraturan, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas, keselamatan, keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Untuk bertahan hidup ada 4, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Identitas gagal, kontrol dari luar. Identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar. Identitas berhasil, sukses, kontrol dari diri. Menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, menghargai diri sendiri. Motivasi, identitas gagal itu yang masuk dalam menghindari hukuman, yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Motivasi guru berbuat, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa. Sebagai posisi sebagai teman, guru berbuat, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Posisi sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Posisi sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Motivasi guru berkata, sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Posisi sebagai teman, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Posisi sebagai pemantau, apa peraturannya? Posisi sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Motivasi hasil. Sebagai penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Posisi sebagai teman, ketergantungan. Sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Posisi sebagai manajer, menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas. Posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah,
Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Posisi sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Posisi sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Posisi sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, posisi sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Posisi pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Posisi sebagai teman, saya pikir Bapak, Ibu, teman saya ternyata begitu. Posisi sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Posisi sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid. Posisi penghukum, mengulangi kesalahan lagi. Posisi pembuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Posisi sebagai teman, lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Posisi sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Posisi sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Posisi sebagai teman biasanya mengucapkan seperti itu. Posisi sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Bergerak antara peraturan, pemantau, ke konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai, manajer memperbaikinya. Kita masuk dalam segitiga restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai topi, dasi, ikat pinggang saat upacara bendera. Posisi sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Posisi sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Posisi sebagai teman. Ayolah yang tertib. Buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Posisi pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini dokumentasi saya, Bapak Ibu, kegiatan membuat keyakinan kelas. Saya bersama murid-murid saya berdiskusi tentang peraturan kelas dan menyusunnya menjadi keyakinan kelas dan membuat keyakinan kelas agar selalu bisa dibaca dan diingat anak. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja biar mudah diingat. Berupa pernyataan
yang universal dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Seperti misalnya tenang di dalam kelas, saling menghormati, dengan kata-kata yang mudah diingat anak. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Ada 3 sisi. 1, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Salah satu contoh ketika kita melakukan segitiga restitusi kepada anak yang berbuat kesalahan atau melanggar disiplin. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki kesalahan, memiliki alasan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kembali lagi ke keyakinan kelas tadi ya, Bapak Ibu Guru. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kegiatan praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan Bapak Ibu Guru dengan anak kelas 6. Terima kasih, demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Apabila ada yang mau bertanya, menanggapi, bisa raise hand. Kami persilakan. Atau akan sharing-sharing, boleh teman-teman. Nggih, Bapak Haryadi, monggo saged buka video mic-ipun nggih. Boleh on kamera? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menyampaikan teman-teman dan terima kasih untuk Bu Eti atas pemaparannya tentang budaya positif. Telah dijelaskan panjang lebar sehingga membuat kita terbuka wawasan bahwa kita sebenarnya guru itu sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Itu yang saya tangkap pada pemaparan siang hari ini. Ketika posisi kita sebagai penghukum, maka dampak negatifnya adalah setiap anak didik yang kita didik, ketika mereka berbuat kesalahan, maka hukumanlah yang akan kita jatuhkan. Tapi dengan pemaparan ini, kita dibuka mindset kita bahwa sebenarnya adalah manajer yang ketika anak didik kita itu melakukan kesalahan, sebagai manusia yang memang, kalau saya istilahkan, seperti pohon kecil yang rawan sekali bengkok, kita diberikan wawasan bukan hukumanlah yang kita jatuhkan, akan tetapi restitusi tentang bagaimana memberikan pemahaman kepada anak akan tanggung jawab di setiap kesalahannya.
Itu merupakan pemahaman baru bagi saya tentang budaya positif yang dipaparkan oleh Etik, sehingga kalau kita pernah mendengar makalah bahwasanya anggapanmu lah yang nanti akan terjadi. Kalau di agama kita kan begitu. Ibnu Majah itu mengatakan, apa yang kamu anggap, apa yang kamu pikirkan, itu yang akan terjadi padamu. Gitu. Dari itulah kita mengerti bahwasanya pemberian tanggung jawab kepada murid yang kita didik setiap hari untuk memberikan mindset mereka tentang tanggung jawab apa yang mereka lakukan, agaknya memang harus menjadi budaya kita bersama sebagai pendidik, dengan posisi sekali lagi sebagai manajerial, sebagai penghukum atas apa yang telah dilakukan peserta didik kita. Terima kasih Lady atas paparannya membuka wawasan pertama pada saya tentang bagaimana mensikapi dan memberikan pengalaman baru tentang apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik. Yang mereka butuhkan sebenarnya bukan hukuman, akan tetapi restitusi bentuk pemahaman dan penyadaran kepada peserta didik kita tentang tanggung jawab atas semua mereka yang mereka lakukan. Terima kasih atas pemaparan yang membuka wawasan bagi saya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aryadi, betul sekali untuk posisi kontrol penghukum yang selama ini kita itu yakini, yang sering kita pakai ya teman-teman Bapak Ibu guru, bahwa ternyata itu semua salah, tidak bagus untuk anak didik kita. Yang jangka pendeknya menurut kita itu mendisiplinkan, tapi ternyata untuk semua kedepannya tidak bagus. Monggo Ibu Wiwin dipersilahkan. Ibu Wiwin, monggo Ibu badhe menanggapi, sharing nopo bertanya. Oke, terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan Ibu Eti. Saya ingin menanyakan mengapa keyakinan kelas itu begitu penting untuk membangun budaya positif. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Mohon untuk dijawab. Ibu Wiwin, mengapa keyakinan kelas penting membangun budaya positif, Ibu? Menurut saya karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama murid, gitu, bersama pihak bisa sekolahan. Nilai-nilai yang disepakati bersama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari intrinsik. Dari keyakinan kelas tersebut diharapkan akan menjadi pembiasaan dan kebiasaan yang akan menjadi budaya positif di sekolahan kita. Jadi berawal dari kelas, dari kita buat bersama. Kalau biasanya kan aturan atau tata tertib itu kan yang membuat dari pihak sekolah, nggih. Tapi sekarang dari belajar pendidikan guru penggerak ini saya jadi tahu, oh, keyakinan kelas, peraturan itu tidak harus yang membuat dari pihak sekolah, tapi dari murid kita, peserta didik kita diajak berdiskusi, mereka diajak untuk mengeluarkan pendapat mereka, begitu mengaten nggih Mbak, dari Ibu, dari budaya kebiasaan dari diri sendiri, dari kelas bisa menjadi kebiasaan yang baik, pembiasaan budaya positif dimanapun anak berada, tidak hanya di sekolah, sampai anak nanti menjadi di masyarakat, membawa dampak yang positif ke kehidupan selanjutnya. Mengaten Ibu Wiwin? Nggih, matur nuwun. Terima kasih atas jawabannya. Nggih. Monggo teman-teman yang lain masih ada waktu 15 menit yang ingin menanggapi, sharing tentang di sekolah masing-masing.
Nggih, Ibu Wijayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Bu Eti, Nggih, Ibu. tantangan apa saja yang Bu Eti alami ketika menerapkan budaya positif di kelas? Mohon penjelasannya Bu Eti. Iya, Ibu Wijayanti, terima kasih atas pertanyaannya tentang tantangan saya menerapkan budaya positif di kelas selama ini ya. Tantangan utama yang membuat murid untuk berani mengungkapkan ide dan harapannya. Kadang kan kalau anak kelas 1 masih malu-malu. Seperti itu Bapak Ibu, saya kan mengajar di kelas 1. Dan mendisiplinkan anak untuk tidak melanggar kesepakatan itu tanpa memberikan hukuman dan menyadarkannya dengan bahasa yang tepat melalui segitiga restitusi tadi. Jadi kita harus latihan tidak dengan berkata yang lebih halus, dengan cara memberikan keyakinan-keyakinan, dengan bahasa yang lebih tepat lagi. Seperti itu untuk tantangannya Ibu Wijayanti yang saya harus masih banyak belajar. Iya Bu Eti, terima kasih. Sama-sama Ibu. Monggo Ibu Pratiwi. Ya, terima kasih Ibu Eti waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya tidak akan bertanya, cuma ingin menanggapi saja tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif yang sudah Bu Eti paparkan tadi, sungguh luar biasa. Kita dapat berbagi tentang budaya positif. Tadi kan ada 5 kontrol guru yang harus kita terapkan, yaitu itu ada 5: menghukum, membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Kita dapat menerapkan segitiga restitusi itu salah satunya dengan cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri dengan beberapa tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan tentang keyakinan kelas. Tadi Bu Wijayanti sudah menanyakan apa tantangan tentang menerapkan budaya positif di kelas. Kalau nggak salah ya Bu Eti. Iya. Ya, itu Iya, Ibu. yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah itu kita bisa mengontrol. Sebagai pendidik, kita hanya bisa berupaya mengajak dan mendorong murid untuk memunculkan motivasi intrinsik itu. Nah, jadi bukan hukuman yang kita ambil itu tidak tepat karena itu tidak bisa mendisiplinkan murid dengan cara hukuman. Jadi seorang guru harus bisa memahami posisi kontrol tersebut agar dapat menerapkan dalam kelas maupun di sekolah masing-masing. Seharusnya kita juga bisa sebagai seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya yang lebih baik dan kuat. Itu di tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Pratiwi Setiani atas tanggapannya, sharingnya tentang budaya positif. 5 posisi kontrol itu yang memang yang ideal adalah sebagai posisi manajer nggih Ibu. Kita perlu
banyak belajar lagi untuk bisa mendisiplinkan anak yang tanpa harus menghukum. Makaten. Monggo Ibu Sumarsi, kula persilahkan. Ya, terima kasih Bu Eti sebelumnya, namun saya tidak menyalakan kamera ya Bu, karena sinyalnya ya. Nggih Ibu, tidak apa-apa. Ya, memang berdasarkan pengalaman di lapangan, pengalaman yang memang sering saya temui, juga saya lakukan di sekolah-sekolah ya Bu. Jadi memang sebagai guru, kita itu merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan harapan kita sebagai guru. Dan perwujudannya memang guru itu sering memberi hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap mereka yang melakukan perbuatan yang baik. Karena dengan hukuman dan imbalan hanya motivasi eksternal dan tidak dapat bertahan lama. Juga tidak dapat mengubah karakter siswa itu menjadi lebih baik. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah kita lakukan di sekolah. Ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar manusia, seperti yang disampaikan Ibu Eti tadi, bahwa tiap siswa itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, langkah yang kita lakukan adalah menerapkan disiplin positif. Namun disiplin positif ini selama ini dipahami sebagai tindakan yang membuat patuh pada aturan guru atau sekolah. Dan ternyata hal tersebut juga tidak tepat. Nah, yang kita harapkan dari pemaparan Bu Eti tadi adalah membangun kesadaran berdasarkan keinginan dari siswa yang diwujudkan dengan segitiga restitusi ya Bu ya, sehingga restitusi ini menjadi upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri sendiri agar menjadi manusia yang lebih baik. Nah, hal ini mudah-mudahan dapat kita terapkan, dapat kami terapkan dan bermanfaat bagi sekolah-sekolah kami sebelumnya. Terima kasih Bu Eti, dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya monggo jenengan lanjutkan kembali. Terima kasih. Nggih, terima kasih sekali Ibu Sumarsi. Benar sekali bahwa hukuman dan penghargaan itu semua ternyata kurang baik untuk anak didik kita. Mulai sekarang, ayo monggo sareng-sareng merubah mindset kita untuk mewujudkan motivasi dari dalam diri anak, tidak hanya ketergantungan dari guru, dari orang lain, tetapi berdampak jangka pendek. Terima kasih Ibu. Monggo Bapak Mariono. Baik, terima kasih Bu Eti sebagai guru calon apa sudah penggerak? Calon Bapak. Calon ya. Guru penggerak di Kabupaten Wonogiri. Saya juga ikut hanya mengapresiasi saja apa yang telah dipaparkan Bu Eti tadi tentang budaya positif. Tadi sudah dijelaskan dari teman-teman, dari Bu Eti sendiri, sebagai teman sejawat yang senior, merasa istilah tambah wawasan setelah Bu Eti menyampaikan tentang budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah tadi, sehingga kami mendapat wawasan yang terlalu banyak. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah-sekolah masing-masing. Maka dari itu saya hanya cuma menyampaikan terima kasih sekali atas pemaparan Bu Eti tentang budaya positif. Tadi ada yaitu peraturan di kelas, keyakinan di kelas, sehingga anak dapat istilahnya kerasan di dalam kelas dengan aturan-aturan yang telah disampaikan tadi. Mungkin hanya itu saja Bu Eti, saya tidak terlalu banyak menyampaikan tanggapan. Saya yang intinya hanya mengucapkan terima kasih, menambah wawasan kepada kami, sehingga kita bisa menerapkan kepada anak yang membuat anak menjadi berkarakter yang baik dengan budaya yang positif tadi. Sekian saja Bu Eti dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
Yang selanjutnya waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mariono. Semoga dengan pemaparan saya ini bisa mewujudkan di kelas Bapak Ibu guru semua tentang keyakinan kelas, budaya-budaya positif, penyelesaian masalah yang biasanya dengan menghardik, hanya menasihati, tapi kita juga harus dengan memberikan penyelesaian yang mengajak anak untuk berdiskusi, yaitu dengan restitusi segitiga tadi. Monggo Bapak Ibu yang lain menawi ada yang ingin menanggapi lagi atau bertanya atau sharing. Ibu Ani Daryanti, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Di sini saya akan menanyakan pada Bu Eti, adakah kesulitan yang Bu Eti alami ketika mencoba membangun budaya positif di kelas maupun di sekolah Bu Eti? Terima kasih. Ibu Ani Daryanti, kesulitan ketika mencoba membangun budaya positif di kelas. Kesulitannya tentu ada, Ibu, ketika saya harus mengubah mindset untuk diri saya sendiri, untuk membiasakan pola yang biasanya instruksi menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas seperti, ayo jangan mengganggu temanmu. Kita dengan keyakinan kelas, ayo menghormati orang lain. Kembalikan buku ke tempatnya. Kita keyakinan kelas dengan seperti apa? Bertanggung jawab. Seperti itu, nggih. Kemudian menyatukan visi seluruh komponen di sekolah. Ibu Ani itu memerlukan waktu yang tidak serta-merta sebentar, nggih. Untuk berhasil di dalamnya membutuhkan kekompakan, nggih, dari Bapak Kepala Sekolah, rekan teman sejawat, seperti itu. Semuanya pasti untuk merubah hal-hal yang negatif ke positif itu membutuhkan waktu yang tidak hanya sebentar. Mengaten Ibu Ani. Terima kasih Bu Eti atas penjelasannya. Sama-sama. Monggo Bapak Ibu yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan atau berbagi cerita. Sampun, boten wonten. Monggo Bapak Ibu bercerita ingkang sharing. Apabila sudah tidak ada, demikian pemaparan materi dari saya. Sudah ya Bapak Ibu, saya tutup. Saya selaku moderator, selaku pengisi acara, memohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Rumput liar di lapangan, gedung tingkat di perkotaan. Matur nuwun untuk perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Boleh keluar. Selamat siang, jangan lupa absen. Absen.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Timin, rekan sejawat Ibu Eti Nurhayati, SDN 2 Ndoho. Menurut saya, apa yang sudah didapatkan Ibu Eti tentang budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini mengenai disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak siswa yang disiplinnya karena faktor ekstrinsik bukan faktor intrinsik. Untuk bagi kami, guru kita jadi tahu posisi kita yang ideal adalah posisi sebagai manajer, bukan sebagai penghukum ataupun pembuat rasa bersalah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.